Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hingga damai sejahtera-Mu yang akan diam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini. Kita akan mendengar firman Tuhan pada minggu ini, Minggu tanggal 29 November 2020 atau Minggu Advent yang pertama. Firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari kitab Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan di bawah perikop kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita telah masuk kepada Minggu Advent yang pertama atau Tahun Baru Gereja. Dalam Minggu Advent yang pertama ini, tema khotbah kita diikat dengan nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Tentu bahwa dalam minggu-minggu Advent kita akan mempersiapkan diri menyambut kelahiran Yesus, menyambut kedatangan Yesus di dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki hidup yang lebih berguna, memiliki hidup yang lebih bermanfaat di tengah-tengah dunia ini. Advent berasal dari bahasa Latin Adventus, yang artinya adalah penantian. Sedangkan dalam bahasa Yunani adalah parousia, yang artinya juga sama, yaitu adalah kedatangan. Advent adalah merupakan waktu penantian kedatangan Tuhan, yaitu Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini, yaitu dalam kelahirannya, penderitaannya, dan kekuasaannya, dan juga kematiannya di tengah-tengah dunia. Maka Advent dipahami sebagai kedatangan yang pertama, sebagai penebus manusia, sebagai penebus umat yang berdosa. Kedatangannya ke dunia yaitu melalui kelahirannya, penderitaannya, wafatnya, dan kematiannya. Saudara-saudara yang terkasih, sedangkan parousia yaitu juga adalah tentang kedatangan Yesus dipahami atau lebih fokus kepada kedatangan Yesus yang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini sebagai hakim. Dia akan hadir ke tengah-tengah dunia ini sebagai hakim untuk mengadili baik orang yang hidup dan orang yang mati. Maka semua orang akan diadili, orang yang hidup dan orang yang mati. Maka kita pada saat ini sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Akan dipisahkan orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Maka hal yang paling penting untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus adalah bahwa kita tetap memiliki hidup yang tetap setia, tetap hidup percaya dan taat kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang selanjutnya, kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Yesus adalah bahwa kita telah memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Artinya bahwa kita telah siap mempersiapkan diri dengan pertobatan hingga kita layak untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Saudara-saudara, sebelum Yesus datang, Yohanes Pembaptis
menyerukan pertobatan kepada semua orang. Dalam Lukas 3 ayat 3 dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Maka hal yang paling utama untuk menyambut kehadiran Yesus, menyambut kedatangan Yesus di dalam kehidupan kita adalah pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dalam Mazmur 24 ini adalah merupakan Mazmur Daud. Ini adalah merupakan nyanyian kemenangan Tuhan Allah Israel yang mengalahkan orang Filistin. Dengan kemenangan itu kemudian Daud memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Segala persiapan telah dilakukan supaya tabut perjanjian itu dapat dibawa kembali ke Yerusalem. Sebab tabut perjanjian adalah merupakan simbol kehadiran Allah, merupakan tanda kehadiran Allah bagi umat Israel. Maka tabut perjanjian ini, untuk membawa tabut perjanjian ini akan dipersiapkan dengan begitu mapan, karena tabut perjanjian ini akan dijaga agar tidak dapat diambil oleh orang lain, atau tabut perjanjian ini juga tidak boleh disentuh sembarangan oleh semua orang. Saudara-saudara, oleh karena kemenangan inilah tabut perjanjian itu bisa dibawa kembali ke Yerusalem. Maka tidak heran bahwa Daud menciptakan sebuah lagu ciptaan baru untuk dinyanyikan atas kemenangan yang diperoleh oleh bangsa Israel melalui kekuasaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, berbicara tentang tabut perjanjian berarti berbicara tentang kehadiran Allah. Sebab tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Allah. Melihat tabut itu berarti bahwa kita sedang menyaksikan kehadiran Allah, sesuatu yang menggetarkan spiritual, tetapi juga beban khusus secara psikologis. Saudara-saudara, semua kondisi itu hal yang sangat menggembirakan, tetapi juga beban psikologis bagi Daud adalah dia ucapkan, dia katakan semuanya kondisi itu bercampur aduk lewat mazmur pujian kepada Tuhan. Ada satu kebahagiaan, tetapi ada juga satu usaha bagaimana untuk mempertahankan, menjaga, membawa tabut perjanjian ini sampai di Yerusalem dengan selamat. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, ketika kita memperhatikan mazmur ini, maka kita dapat melihat apa yang telah diperbuat oleh Daud di dalam kehidupannya, terlebih dalam membawa tabut perjanjian ini. Dalam mazmur ini kita melihat bahwa Daud mendefinisikan siapa Tuhan Allah Israel yang sedang mereka agung-agungkan dan akan memberikan kemenangan bagi mereka. Dan apa dampak dari tabut perjanjian itu yang mereka bawa memasuki Yerusalem, dan itu adalah karena kuasa siapa? Tentu bahwa semuanya itu adalah karena kuasa Tuhan yang memberikan pertolongannya kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya. Saudara-saudara, sambil membawa tabut itu, dan tabut itu diangkat, mazmur ini didasarkan kepada Tuhan Allah, pemilik langit dan bumi dan segala isinya. Itu dapat kita lihat dalam ayat 1. Sebab Tuhanlah, sebab Dialah yang menciptakan semuanya. Ini adalah didasarkan kepada bahwa Tuhanlah pemilik segala sesuatu, langit dan bumi dan segala isinya, dan sebab Tuhanlah yang menciptakan semuanya. Lalu yang selanjutnya di dalam ayat 6, bahwa kekudusan hanya dapat didekati oleh orang-orang yang menyanyikan dan mencari Dia. Kekudusan hanya dapat ditemukan oleh orang-orang yang percaya, yang mencari wajah Tuhan, yang mencari Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari.
Saudara-saudara, Daud menjelaskan siapakah Tuhan. Tentu di dalam ayat 1 dengan jelas kita melihat bahwa Daud menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah pemilik segala sesuatu, pemilik langit dan bumi, pemilik segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini, dan juga yang menciptakan segala sesuatu. Itulah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, setelah Daud menjelaskan bahwa siapakah itu Tuhan, dan setelah dia menjawab bahwa Tuhan adalah yang menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi dan segala isinya, maka Daud juga menjelaskan siapakah yang layak menyambut Tuhan. Siapakah yang layak menyambutnya, menyambut dia, Raja yang berkuasa, Raja kemuliaan. Lalu pemazmur mengajak agar umat Tuhan menyambut kehadirannya, sekaligus memberikan gambaran bagaimana menyambut kehadirannya. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, setelah Daud menjelaskan siapa Tuhan Allah Israel yang akan datang ke kota kudus, ke Yerusalem, dan Daud juga menguraikan, menjelaskan tentang siapakah yang layak menyambutnya, siapakah yang layak menyambut Allah, menyambut Yesus. Lalu pemazmur mengajak agar umat Tuhan menyambut kehadirannya, sekaligus memberikan gambaran bagaimana menyambut kehadiran Tuhan itu. Ini hal yang penting bagi kita. Bagaimana caranya menyambut kehadiran Tuhan itu? Lalu yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang akan datang itu? Yang akan datang itu adalah Tuhan Allah Israel. Siapakah dia? Dia adalah Raja kemuliaan. Demikianlah pemazmur menyambut tentang Allah, bahwa Allah harus dipandang, harus dilihat, harus diakui sebagai Raja kemuliaan. Bagaimana menyambut Raja kemuliaan itu? Pemazmur memberikan dua cara secara berurutan yang diulang pada ayat 7 dan ayat 9. Cara menyambut adalah dengan angkatlah kepala. Dan yang kedua adalah terangkatlah pintu yang berabad-abad. Ada dua cara yang diberikan oleh pemazmur bagi kita. Yang pertama adalah mengangkat kepala, dan yang kedua terangkatlah pintu. Yang pertama adalah angkatlah kepala. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yerusalem sebelum menjadi kerajaan Israel, wilayah ini atau Yerusalem ini dikuasai oleh orang Filistin. Israel menjadi bulan-bulanan Filistin pada saat itu. Israel bagaikan orang yang kalah. Tentu bahwa orang yang kalah pasti menundukkan kepala, penuh dengan kepedihan, penuh dengan penderitaan. Namun ketika Raja di atas segala raja datang ke Yerusalem, yakni Raja kemuliaan, maka mereka yang menyerah, mereka yang tertunduk, mereka yang kekalahan, dan mereka yang terpuruk pada kondisi yang tidak mengenakan itu, ini mereka dapat mengangkat kepala karena mereka telah diberikan kemenangan. Kini mereka menjadi optimis karena Raja kemuliaan telah datang. Raja kemuliaan telah hadir di Yerusalem untuk memberikan kemenangan bagi mereka. Saudara-saudara, dalam menyambut kehadiran Raja kemuliaan itu, maka cara yang dilakukan adalah dengan mengangkat kepala. Tentu ini mengarahkan kita, mengajak kita supaya kita semuanya bergembira. Kita tidak ada lagi keraguan, tetapi kita sudah bersikap optimis di dalam menyambut Tuhan. Karena ada Raja yang akan memenangkan kita. Karena ada Raja yang akan membawa sukacita, membawa kebahagiaan bagi kita. Oleh karena itu mari kita bergembira. Karena Raja kita telah datang dan semua musuh akan dikalahkan oleh Allah dalam kehidupan. Yang selanjutnya yang kita lakukan adalah bahwa kita harus bersukacita.
atas kemenangan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Kenapa kita bersuka cita? Karena kepahitan akan berakhir, peperangan akan berakhir, kepedihan akan berakhir, duka cita akan berakhir, semuanya akan digantikan dengan sukacita. Di dalam ayat 8 bahwa Raja perkasa itu, Raja kemuliaan itu adalah akan memenangkan peperangan, yaitu umat Israel akan mengalami kemenangan di dalam peperangan, di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, maka angkatlah kepala. Hal ini mau memberitahukan bahwa dengan kemenangan itu, maka semua umat yang percaya yang menyambut kehadiran Yesus dalam kehidupannya adalah akan bersuka cita, bergembira, dan siap untuk menyambut kehadiran Yesus. Siap untuk bertobat, siap untuk memperbaiki kehidupan, siap untuk memperbaiki perilaku dalam kehidupan ini sehari-hari. Sehingga dengan itu, kita siap untuk menyambut kehadiran Yesus. Lalu yang selanjutnya adalah terangkatlah pintu-pintu. Biasanya kota-kota di sekitar Yerusalem di Israel bahwa semuanya adalah memiliki tembok dan memiliki pintu gerbang. Dan Yerusalem dalam firman ini tadi dikatakan bahkan berabad-abad, yang artinya bahwa sudah begitu lama mereka tidak mengangkat pintu, tidak membuka pintu bagi orang lain. Karena mereka ketakutan, karena mereka adalah sedang dikuasai oleh bangsa-bangsa lain, sedang dikuasai oleh Filistin. Mereka takut kepada orang-orang Filistin. Tetapi sekarang bukan hanya membuka pintu, tetapi pintu itu akan terangkat, yang artinya bahwa tidak perlu lagi pintu itu di situ. Artinya bahwa Yerusalem terbuka selalu untuk keselamatan, terbuka selalu untuk kedatangan Mesias, untuk kedatangan Raja Damai, untuk kedatangan Raja kemuliaan ke Yerusalem. Oleh karena itu, maka dengan terbukanya pintu itu, maka Allah akan siap datang, maka Allah akan hadir di tempat itu. Maka Allah akan datang di tempat itu supaya memberikan keselamatan kepada umatnya di tempat itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus menyambut kehadiran Yesus. Dalam Minggu Advent pada saat ini membuat tentang kedatangan Raja kemuliaan. Yang mau kita nantikan adalah kedatangan Yesus yang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Maka apa yang harus kita lakukan dalam menyambut kehadiran Yesus yang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini sebagai hakim? Saudara-saudara, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa kita harus tetap fokus dalam hidup ini untuk memberikan pujian kepada Tuhan. Kita harus tetap fokus untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus tetap fokus memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam firman ini sebenarnya Daud bisa memuji diri ketika dia bisa membawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Tetapi yang dilakukan oleh Daud adalah bahwa dia mengembalikan semua pujian itu kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah. Maka fokus kehidupan Daud adalah berfokus kepada hanya Tuhan. Apapun yang dapat dia lakukan, semuanya dia yakini dan percayai. Itu semuanya adalah karena pertolongan Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan. Oleh karena itu apapun yang dapat kita lakukan pada saat ini, semuanya adalah karena pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, untuk menyambut kehadiran Yesus, maka kita harus mengakui bahwa Tuhan adalah Raja, bahwa Tuhan adalah Raja kemuliaan. Mari kita menyambut Tuhan dengan pertobatan. Perilaku yang tidak baik mari kita tinggalkan. Cara yang baik, cara yang tepat untuk menyambut kehadiran Tuhan adalah yaitu bertobat, meninggalkan manusia lama kita.
meninggalkan kejahatan kita, meninggalkan hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Lalu yang selanjutnya adalah bahwa kita menyambut Tuhan dengan sukacita. Kita bersukacita karena Raja yang akan datang itu, Raja kemuliaan yang akan datang itu adalah akan memberikan kemenangan bagi kita, mengalahkan setiap musuh-musuh kita di tengah-tengah dunia. Apakah musuh kita, pergumulan kita, itu semuanya akan dikalahkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan mampu untuk mengalahkan. Itu sama seperti yang dilakukannya bagi bangsa Israel. Ketika Tuhan masuk ke Yerusalem, maka kemenangan telah terjadi di tempat itu. Ketika Tuhan juga hadir dalam kehidupan kita, kita menyambut Tuhan dalam kehidupan kita, dalam hati kita, maka kemenangan telah terjadi dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan mampu untuk memenangkan kita dalam segala hal. Oleh karena itu bergiranglah, bergembiralah, bersukacitalah, angkatlah kepala, yang artinya bahwa kita optimis, bahwa kita tidak ragu lagi atas kuasa Tuhan, kita tidak ragu lagi untuk menyambut Tuhan. Bersihkan diri, sambut Tuhan, bersihkan hati, sambut kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang selanjutnya adalah mari kita buka pintu hati kita dengan pertobatan. Kita buka pintu hati kita menyambut Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, sambutlah Tuhan dengan penuh kegirangan, dengan penuh pertobatan, dengan penuh pengakuan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat Advent, selamat hari Minggu, dan selamat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan cara hidup yang benar dan setia taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk melakukan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.